Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Khairah dari tingkat 1A D3 Keperawatan Padang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sistem ANFIS, yaitu sistem sensoris pada mata. Pada manusia terdapat 5 panca indera. Yang pertama, indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera perasa, dan indera pengecap. Indera merupakan suatu organ yang mempunyai reseptor khusus untuk menerima rangsangan. Alat indera berfungsi untuk mengenal dan merespon lingkungan yang terjadi terhadap tubuh. Bagian-bagian dan fungsi dari mata. Yang pertama yaitu kornea. Kornea merupakan lapisan bening yang berada di bagian luar mata bagian depan. Fungsi dari kornea ini yaitu untuk memfokuskan cahaya sebelum masuk ke dalam lensa. Selanjutnya ada aqueous humor. Aqueous humor merupakan cairan bening pada mata. Yang mana fungsi dari aqueous humor ini yaitu sebagai indeks bias. Yang mana indeks bias ini yaitu untuk membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada iris. Iris mengandung pigmen warna. Yang mana pigmen warna ini memberikan warna pada mata. Jika ada orang yang matanya coklat, hitam, biru, hijau, dan lainnya, yaitu itu yang memberikan warnanya yaitu iris. Selain memberikan pigmen warna pada mata, iris juga berfungsi untuk memusatkan cahaya masuk ke dalam pupil. Selanjutnya kita bahas tentang pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika kita berada dalam keadaan terang, maka pupil akan mengecil. Jika dalam keadaan gelap, maka pupil akan membesar. Selanjutnya ada lensa. Lensa berfungsi untuk meneruskan cahaya agar tepat jatuh ke bintik kuning. Agar masuk tepat ke bintik kuning. Selanjutnya ada konjungtiva, yang mana konjungtiva ini yaitu lapisan transparan yang menutupi bagian mata kecuali kornea. Selanjutnya ada vitreous humor. Vitreous humor ini juga merupakan cairan pada mata. Selanjutnya masuk ke lapisan pada mata. Pada mata terdapat 3 lapisan. Yang pertama, sklera, koroid, dan retina. Sklera yaitu bagian putih pada mata. Cuma pada bagian depannya terjadi modifikasi yaitu pada kornea. Sklera ini merupakan dinding yang keras karena berfungsi untuk melindungi jaringan halus yang berada di dalam mata ini. Selain itu, pada sklera terdapat 6 otot. Yang mana otot-otot ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata tanpa harus menggerakkan kepala. Selanjutnya ada koroid. Koroid yaitu merupakan lapisan tengah. Yang mana pada koroid ini terdapat banyak sekali pembuluh darah. Selanjutnya ada retina. Retina merupakan lapisan dalam. Yang mana pada retina ini terdapat vitreous humor dan 2 bintik, yaitu bintik kuning dan bintik buta. Setelah kita membahas tentang bagian-bagian dan fungsi mata tadi, selanjutnya kita masuk ke mekanisme penglihatan. Yang mana mekanisme penglihatan ini dimulai dari cahaya yang ditangkap oleh kornea, lalu akan dibiaskan oleh aqueous humor dan dipusatkan oleh iris. Selanjutnya, ketika sudah dipusatkan oleh iris, akan diteruskan kepada bagian pupil. Yang mana di bagian pupil ini akan meneruskan cahaya tadi agar masuk ke retina, tepatnya pada bintik kuning atau fovea. Di fovea ini, cahaya tersebut akan diteruskan ke saraf optik. Selanjutnya di saraf optik ini akan melanjutkannya ke otak. Dan di otak akan dicerna, akan diolah supaya kita bisa melihat. Begitulah mekanisme penglihatan. Selanjutnya kita masuk ke gangguan atau kelainan pada mata. Yang pertama ada miopi, yaitu rabun jauh.
yang mana kondisi mata ini akan samar melihat benda yang dari jauh. Pada kondisi miopi ini yaitu bayangan jatuh tepat di depan retina. Pada penyakit miopi ini dibantu oleh lensa cekung. Selanjutnya ada hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat merupakan kebalikan dari rabun jauh, yang mana pada rabun dekat ini yaitu bayangan tepat jatuh di belakang retina, sehingga ketika melihat akan susah melihat benda yang dari dekat. Pada kondisi rabun dekat ini dapat dibantu oleh lensa cembung. Selanjutnya ada astigmatisme, yaitu disebabkan oleh permukaan atau kelengkungan kornea yang tidak rata, sehingga ketika melihat akan tampak samar. Katarak terjadi karena adanya penumpukan protein pada lensa mata. Jika penumpukan ini sudah banyak, maka dapat menyebabkan kebutaan pada orang tersebut. Selanjutnya ada presbiopi, yaitu tidak bisanya melihat jauh maupun dekat karena melemahnya daya akomodasi pada mata. Selanjutnya ada buta warna. Buta warna biasanya disebabkan oleh faktor keturunan. Buta warna ini ketidakmampuan mata membedakan warna. Juling disebabkan karena adanya kerja otot mata yang tidak serasi.